kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang masa reformasi tahun 1988 sampai sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Dwi Rahayu, absen 13, dan ada teman-teman saya yang lainnya, yaitu ada Asyifa Aulia, Muhammad Denan, dan Fajri Ramadan. Simak presentasinya baik-baik ya. Masa reformasi Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi ini dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat pemerintah Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. 2. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi 1998 sampai sekarang dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Pemilu tahun 2009 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. 3. Perkembangan ekonomi. A. Pemerintah Presiden B.J. Habibie. Kebijakan dalam pemerintahan. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan ini mengalami banyak kemajuan yang berarti di negara Indonesia. Salah satunya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut bisa terlihat dari pertama, umat Tionghoa Konfusius merayakan Tahun Baru Imlek. Yang kedua, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Dan yang terakhir yaitu membatalkan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan pelarangan Marxisme dan Komunisme. 3. Perkembangan ekonomi. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan yang ditempuh. 1. Meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar. Kedua, mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan yang ditempuh. Pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Kedua, pemberian bantuan langsung tunai program BLT diselenggarakan. Ketiga, pengurangan utang luar negeri. Keempat, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyalurkan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan.
belanja negara. 1. Bebas kompetensi. 2. Tingkat satuan pendidikan. 3. Kurikulum 2013. C. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United National Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, atau organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian saja video presentasi dari kelompok kami atau kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.